It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Yang pertama kita susun kabelnya, yaitu dari kabel dari sumber internet itu ke Ether 1 di switch, kemudian di Ether 2 nya itu ke router 1 di Ether 1. Nah, kemudian di Ether 3 switch itu ke laptop ya teman-teman. Kemudian untuk Ether 5 switch itu ke router 2 di Ether 1 untuk konfigurasi pertama. Baiklah, kita mulai konfigurasinya. Yang pertama kita buka VirtualBox, lalu kita connect. Nah, untuk mencari ini kan terhubung ke semua VirtualBox yang ada di kelas ini kan teman-teman. Jadinya kita untuk mencari IP yang mau kita pakai itu dengan cara kita lihat di routernya, di port berapa kita pakai. Itu berarti ini kan di router 1 saya pakainya DC 2C 6E 6 4F 83 kan, berarti kita pakai yang ini. Lalu kita connect aja. Nah, ini kita udah connect. Kemudian kita lanjut ke sistem, lalu kita ke identity, kita namain Dina. Dinalan. Play, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita ke IP, lalu kita ke IP ke addresses, kemudian kita klik tambah, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168. Kita masukin 192.200 sama absen kita yaitu 12.10.1. Jangan lupa slice-nya 24. Nah, untuk Ether-nya ini kita masukkan Ether 2. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Dan kita ke IP. Lalu kita ke DHCP client, kemudian kita tambah. Kemudian untuk ini kita masukkan di Ether 1. Nah, untuk di ADD default router ini kita tetap yes ya teman-teman. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, ini kita tunggu sampai bound. Ini udah bound ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, kita ke NAT, kemudian kita klik tambah. Nah, untuk generalnya kita tetap pakai secure NAT, lalu di interface-nya kita ganti jadi Ether 1. Kemudian di bagian action kita masukkan miscreate. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita masuk ke routing, kemudian kita ke RSPF. Kemudian kita pilih yang network, lalu kita masukkan IP kita yang ada di address yang udah kita masuk tadi. Ini. Dan kita klik tambah, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 172.132.0/24. Nah, kemudian untuk areanya tetap backbone. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita klik tambah lagi, kita masukkan lagi yang 192.10/24. Masukkan 192.12.10.0/24. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita ke IP, lalu kita ke web proxy. Kemudian di bagian sini kita enable ini, kita centang. Kemudian di bagian port kita masukkan
3128. Terus anonymous-nya dicentang. Kemudian di bagian C ini check administrator kita ganti jadi 12 tambah 15 tambah Dina at sekolah titik scr sch titik id. Kita masukkan 12 tambah Dina ke sekolah titik search titik id. Kemudian kita apply, kemudian kita akses. Kemudian kita klik tambah, terus di bagian DST host kita klik bintang. Kita klik bintang Linux org. Di sini ada kesalahan ya. Kita masukkan Linux di org. Ini ya teman-teman. Kemudian di bagian allow ini kita ganti jadi Denny. Karena di sini kita mau blokir supaya tidak bisa diakses. Kemudian kita apply, kemudian kita OK. Dan ini kita close aja. Kemudian di bagian yang ini tuh kita apply, kita oke kan aja. Nah, kemudian kita ke IP, lalu kita ke firewall, ke minat, terus kita ketik, terus di bagian general yang C-nya ini kita ganti jadi destinat, terus di bagian protokolnya kita masukkan 6 TPC aja. Kemudian di bagian DST port ini kita masukkan 80. Nah, kemudian di interface-nya kita masukkan Ether 2. Kita pilih bagian action, kita pilih redirect, terus di bagian to portnya kita masukkan 3128. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita klik tambah lagi, terus di bagian general kita masukkan destinat, terus di bagian protokol kita masukkan 6 TPC, kemudian di bagian dashboard kita masukkan 443, terus bagian in interface kita masukkan Ether 2. Kemudian di bagian actionnya kita masukkan di discrete, terus itu portnya kita masukkan 3128, kemudian kita apply lalu oke. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi di router kedua. Kemudian untuk masuk ke router kedua kita coba, karena itu nanti kan banyak banget kan MAC address dari teman-teman kita semua. Jadi nanti kita coba aja untuk di switch itu dari sumber internet dicabut dulu supaya kita bisa masuk ke router kedua. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita konekkan aja. Ketika sudah connect, kita ke sistem, kita kasih namanya identity-nya, kita kasih ganti nama kita jadi Dina 1 di STP-nya kita ganti, kita ketik 4 supaya tidak tertukar dengan teman-teman kita yang lainnya teman-teman. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, kita mau lanjut ke konfigurasinya. Jangan lupa ini dulu ya teman, dimasukin lagi ke switch-nya.
Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita tunggu internetnya sampai ada. Nah, kemudian kita lanjut ke IP, lalu kita ke addresses, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini kita masukkan 192.112 ini absen saya. Lalu kita masukkan 20.1/24. Nah, lalu kita masukkan bulan 1. Kemudian kita play, kemudian kita oke. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, ini merah ya teman-teman, tidak apa-apa karena kita bisa apain sendiri, nanti kita apain dengan cara. Lalu kita ke Webless. Error Pak, nggak bisa Pak, dia pakai sandi. Dan 1, lalu kita klik centang. Nah, ketika sudah, kita close aja. Nah, ini udah nggak merah lagi ya teman-teman. Kemudian kita coba ke IP, lalu kita ke DHCP client, terus kita klik tambah. Nah, ini kita ganti jadi Ethernet 1, lalu ini kita ganti jadi 0. Dan kita apply, kemudian kita oke. Nah, ini statusnya ada bone ya teman-teman. Dan kita pergi ke CMD, lalu kita klik IP config. Nah, di sini udah ada IP-nya ya teman-teman. Kita close aja. Lalu kita ke IP, lalu kita ke routers. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, terus di bagian gateway ini kita masukkan 172 IP yang ada tadi ya guys di CMD 2.16.132.1. Kemudian kita apply, kemudian oke. Kemudian kita ke IP, lalu kita ke firewall, lalu kita ke NAT, kemudian kita klik tambah. Lalu di generalnya ini chainnya Skarnet, lalu di interface-nya kita ganti jadi Ether 1. Kemudian di bagian action, ganti jadi masquerade. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita ke IP, lalu kita ke DHCP server, kita ke DHCP setup. Nah, di bagian ini kita ganti jadi WLAN 1. Kita next, lalu next, kemudian next. Nah, di bagian ini, di bagian addresses to give out, kita ganti, kita ubah menjadi 100. Lalu kita klik next. Ini lalu ketik next. Nah, di bagian ini kita ganti jadi 8. Di bagian sini kita hapus saja jadi 00. Terus di bagian ini diganti jadi 8. Bagian ini ganti jadi 8. Jadi gini. Dan next, lalu oke. Nah, ini merah ya teman-teman. Merah, kita kembali lagi ke wireless. Banyak yang mana? Terus gini double klik bagian di bagian dan di bagian wirelessnya ini di mode-nya kita ganti jadi upgrade. Ini tinggal cari yang ini. Kemudian di bagian ini kita ganti jadi yang 2 GHz
B slice G slice F. Di chain width-nya ini kita masukkan 20 slice 40 MHZ C. Di bagian SSID nya diganti jadi Dina. Garis bawah UKK. Sudah, kita klik apply, kemudian OK. Kemudian kita ke routing, lalu ke OSPF, kita ke network, klik tambah, lalu kita masukkan IP yang udah kita setting tadi di addresses, lalu kita konekkan. Kita cari lagi yang internetnya kesulitan lagi, kita nih kita kan 1.16.1.3.2.0/24. Lalu di bagian areanya kita bikin backbone, kita apply, kemudian oke. Klik tambah lagi, kita masukkan 192.1.20.0/24. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi ke laptop satu lagi. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengkonfigurasi di kontrol panelnya. Nah, untuk mengkonfigurasi di kontrol panel, kita perlu sambungkan laptop ke router LAN di port 2 panelnya. Kita masuk ke kontrol panel, terus kita setting di bagian properties. Di bagian internet protokol versi 4 kita ganti seperti ini ya teman-teman. Ini sesuai yang ada di LAN tadi yang konfigurasi sebelumnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita mau mengecek command prompt-nya dengan cara Ctrl R, lalu kita ke CMD, kemudian kita enter. Lalu kita coba untuk IP config. Nah, ketika sudah, di sini sudah terlihat gak masuk ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba ping ke router pertama yang LAN ya teman-teman. Ping 192.11.10.1, kemudian enter. Nah ini udah TTL, berarti berhasil ya teman-teman. Dan kemudian kita coba cek lagi ping di 192.11.20.1. Nah ini udah TTL ya teman-teman, berarti tandanya sudah berhasil. Kemudian kita cek ping lagi di ping 192.11.20.100. Nah ini juga udah TTL ya teman-teman. Kemudian kita coba cek ping Google. Kemudian kita sambungkan wifi yang tadi kita buat ke HP atau laptop. Kita sambungkan di Dina UKK. Nah kemudian kita masuk ke aplikasi ping, lalu kita ping 192.212.10.1, lalu kita ping kan. Nah di sini TTL ya teman-teman, berarti tandanya sudah berhasil. Kemudian kita lanjut lagi ping ke 192.112.10.1.
20.1 lalu kita pingkan. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, yaitu TTL berarti tandanya berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk ping ke 192.212.10.3 lalu kita pingkan. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman, berarti tandanya berhasil. Kemudian kita lanjut untuk ping Google ya teman-teman, yaitu google.com lalu kita pingkan. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, yaitu TTL berarti tandanya ping kita sudah berhasil. Kemudian kita setelah kita ping ke di HP, terus kita ke Chrome, terus kita coba masuk ke Linux .co.id. Nah, ini apa namanya tuh error ya teman-teman, karena ini udah diblokir. Kemudian setelah itu kita coba masuk aja ke Winbox. Kita reset ya teman-teman. Kita reset di sini. Kita ketik kedua ini, kemudian reset. Kita tunggu sampai nama Dinalan udah nggak ada ya teman-teman. Kemudian kita reset yang Dina Wulan juga. Ke sistem, terus reset konfigurasi, terus reset konfigurasi. Terus kita tunggu. Nah, kemudian kita cek di sini, nama kita udah nggak ada lagi. Nih, kita refresh aja coba. Nih. Nah, di sini karena udah nggak ada nama kita lagi, berarti tandanya kita sudah reset ya teman-teman. Berarti konfigurasi kita sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.